Si junior tahun pertama. Kata Dr. Roy terkejut. Tepat sekali. Jaga dan tolong ajar anakku ini dengan baik. TKTTTKKKTTT. 29. 8. 1 tahun terlalu lama. Hari pertama menjalani PPDS lumayan melelahkan. Aretha akhirnya tiba di rumah saat azan maghrib berkumandang. Di garasi, mobil Zain belum terlihat. Mungkin dia ke kantor, soalnya sedari pagi aku tidak melihatnya berseliweran di rumah sakit. Gumam Aretha lalu melangkah masuk. Sebelum pulang, Aretha menyempatkan diri ke supermarket, membeli beberapa bahan makanan, maklum lemari es sudah mulai kosong. Aretha menjalankan kewajibannya, salat maghrib 3 rakaat, mengulang kembali bacaannya agar tidak terlupa. Aretha sama seperti Umi Aza, hafal Al-Quran 30 juz. Ya, walau di awal, Aretha sering kabur dari pesantren karena merasa dikekang dan sulit bergabung kembali dengan gengnya dan ikut balapan, tapi dengan kegigihannya, Aretha mampu menyetorkan juz terakhirnya bertepatan di hari di mana dia diterima menjadi salah satu mahasiswa kedokteran dengan beasiswa pendidikan selama 3 tahun 6 bulan. 1. Aretha kini sudah berada di dapur, memasak makanan untuk makan malam. Kali ini, dia membuat sedikit lebih banyak. Menyisihkan untuk Zain tidak ada salahnya. Aretha juga takut jika Zain keseringan jajan di luar, itu akan merusak kesehatannya. Makan malam sudah siap, Aretha duduk setelah menyiapkannya di atas meja. Aretha mencampurkan lauk di piring, suapan pertama sudah berada di ujung mulutnya, namun Aretha menghentikan aktivitasnya begitu melihat Zain berjalan menghampiri meja makan. Tanpa basa-basi, Zain mengambil posisi duduk tepat di depan Aretha. Dia menatap Aretha. "Aku mau makan, ambilkan aku piring." Ucapnya dingin. Tanpa disuruh untuk yang kedua kali, Aretha berdiri dan mengambilkan piring untuk Zain. Zain hanya meminta piring, tapi Aretha memberikannya satu paket lengkap dengan segelas air putih. Zain memperhatikan gerak-gerik Aretha hingga wanita cantik itu kembali duduk di tempatnya semula. Zain menelan ludahnya, makanan yang tersaji di atas meja adalah makanan kesukaannya. Dari pintu masuk, Zain sudah bisa mencium aromanya. Kebetulan sekali, dia belum makan sejak siang. Zain mengambil sedikit dan memindahkan ke piringnya, meski terlihat enak, tapi belum tentu dengan rasanya. Zain belum pernah mencicipi masakan buatan Aretha. Berbeda dengan Aretha, dia makan dengan lahap, seperti tidak memperdulikan keberadaan Zain. Zain mencobanya, dan ternyata makanan itu sama persis dengan bentukannya, sangat enak. "Apa Umi Aza datang?" tanyanya pada Aretha. Aretha menggeleng. "Lalu, kamu pulang ke rumah dan mengambil ini dari Umi." 30. Aretha kembali menggeleng. "Saya yang memasak." "Kenapa? Dokter tidak suka?" tanyanya dengan nada kesal. 1. Wajar saja jika Aretha dalam suasana hati yang buruk. Zain terlalu menganggap enteng dirinya hingga mengira jika masakan yang dia buat dengan tangan sendiri berasal dari Umi Aza. Zain tersedak. Air minum yang diambilkan Aretha kini jadi berguna dalam kondisi dirinya yang hampir saja kesulitan bernafas. Oh, hanya itu. Zain kembali melanjutkan makannya. Jujur, dia ingin menambah satu porsi lagi, tapi dia malu pada Aretha. Akhirnya dia berhenti di saat Zain masih membutuhkan tambahan asupan untuk lambungnya yang sejak siang hanya digenangi air putih. Selesai makan, Zain ke kamar membersihkan tubuhnya. Kali ini dia bisa leluasa karena tidak sekamar dengan Aretha. Zain masih terngiang rasa dari masakan Aretha, karena penasaran dan kurang yakin dengan pengakuan Aretha, Zain menelpon Umi Aza. "Assalamualaikum Umi." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak?" "Memem, bagaimana kabar Umi?" "Baik, kenapa? Ada yang salah?" "Tidak biasanya kamu berbasa-basi seperti ini." Zain terkekeh. Umi ini tahu saja. Dari seberang, Umi tertawa renyah. "Apa hari ini Aretha menelpon Umi?" tanyanya hati-hati. "Lia, setiap hari istrimu menelpon dan menanyakan kabar Umi,
sangat berbeda sekali dengan dirimu yang kadang 1 bulan tidak pernah mau tahu keadaan Umi. Umi Aza protes. Ya Allah Umi, itu kan dulu, waktu Zain masih PPDS. Taulah, Zain kan sibuk. Umi sekarang suka menyimpan dendam ya. Zain jadi komplain. Ah, perasaanmu saja. Jadi sekarang apa yang membuat Ramu menghubungi Umi malam-malam begini? Apa Umi memasak kari sup hari ini? Umi Aza tersenyum simpul. Tidak. Kenapa kamu mau dibuatkan? Tanya Umi mulai mengerti situasi. Tidak Umi. Lalu kenapa kau menanyakannya? 31. Zain jadi salah tingkah dan bingung harus menjawab apa. Hanya iseng saja. Jawabnya Asa. Umi Aza menghela nafas panjang. Kamu itu, ya sudah, Umi rematikan telponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zain menyimpan ponselnya di atas meja. Bagaimana mungkin rasanya sama persis seperti buatan Umi? Gumam Zain. Dia pasti tersinggung dengan perkataanku tadi. Tambahnya. Jujur, dia tidak menyimpan ekspektasi terlalu tinggi pada Areta. Di mata Zain, Areta wanita yang sangat cuek dan sedikit cerewet. Apalagi dia terlahir dengan sendok emas, tentu belajar memasak bukanlah suatu keharusan di mana di rumahnya sudah disediakan koki yang siap 24 jam membuatkan makanan lezat. Zain seakan lupa jika Zara terlahir dengan sendok yang sama, tapi adiknya itu justru pintar dan ahli dalam meracik bumbu-bumbu dapur. Semua itu tergantung pada kebiasaan dan didikan dari sang ibu yang berperan penting dalam proses perkembangan anak-anak mereka. Areta masih berada di dapur saat Zain datang menghampiri. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Areta menoleh dan mendapati Zain berdiri dan menatapnya tajam. Pai susu. Dokter mau. Zain menatap pai susu yang baru saja dikeluarkan dari oven. Air liurnya hampir saja menetes, apalagi wangi kue khas yang dipanggang sudah menyebar di dalam ruangan itu. Tidak. Aku sudah kenyang. Bohongnya. 1. Baiklah. Tidak ada lagi tawaran untuk Zain, Areta mulai menikmati pai susu buatannya. Zain hanya mampu menatap Areta dengan tatapan lapar. Aku mau kue itu, begitulah kira-kira matanya berucap. Aku ingin bicara padamu. Ujarnya mengalihkan perhatian. Sekarang. Lia. Silahkan. Aku tidak ingin membuat perjanjian denganmu. Aku punya sedikit trauma untuk hal itu. Aku hanya berharap, kau memberikanku waktu. Tapi jika waktu itu ternyata tidak datang padaku, maaf, mungkin berpisah akan menjadi jalan. 32. Terakhir kita. Areta meletakkan kuenya di atas meja, lalu menatap Zain. Berapa lama? Entahlah. Dokter harus menentukan waktunya agar saya bisa bersiap-siap. Kalau bisa jangan terlalu lama. Saya masih muda, masih punya kesempatan untuk membina rumah tangga yang baru. Kata Areta lantang. 1 tahun. Zain seperti tidak mau kalah. Terlalu lama, ucap Areta. Jadi berapa maumu? Zain terdengar frustasi. Ternyata menghadapi Areta tidaklah semudah yang dia bayangkan. 6 bulan. Terhitung dari hari pertama kita menikah. Bagaimana? Zain nampak berpikir, baiklah, aku setuju. Zain merogoh kantong celananya dan mengeluarkan 1 kartu tanpa limit. Apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa menggunakannya. Membeli sesuatu dengan harga ratusan juta, boleh. Terserah kamu saja. Baiklah, terima kasih. Areta segera mengambil black card yang diberikan Zain sebelum pria tampan itu berubah pikiran. Masuklah, kamu pasti lelah. Ujar Zain lalu berbalik arah menuju kamarnya. Tunggu. Zain menoleh. Apa lagi? Apa dokter sangat mencintai Mbak Naya? Pertanyaan yang sebenarnya dari dulu ingin dia tanyakan. Mumpung Areta punya kesempatan, maka dia keluarkanlah unek-uneknya itu. Dek. Nama itu, nama yang membuat Zain merasa dipermainkan, harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Lama Zain terdiam. Hingga aksi diam itu mengundang senyum dari Areta. Saya sudah tahu jawabannya. Ujar Areta.
Hatinya teriris perih, bak tersayat silet nan tajam. Jika dalam waktu kurang dari 6 bulan dan Mbak Naya kembali, mari kita akhiri semuanya. Ucap Aretha menarik. 33. Kedua sudut bibirnya, tersenyum tulus meski hatinya hancur lebur. Mata mereka bertemu, saling tatap untuk waktu yang cukup lama. Dan ini adalah tatapan pertama Zain pada Aretha tanpa ada rasa benci yang terpatri di sana. 34. 9. Teman lama. Aretha menjalankan hari-hari PPDS-nya dengan penuh semangat, meski lelah dan adang pulang tengah malam, tekadnya tidak pernah surut sedikitpun untuk mengabdikan diri pada masyarakat yang membutuhkan. Kemelut rumah tangganya tidak menjadi penghalang, bahkan dengan menyibukkan diri, Aretha bisa melupakan sedikit kegundahan hatinya. Sore nanti, Aretha akan mendampingi Zain. Ini kali pertama Aretha bekerja bersama dalam satu ruangan setelah hampir sebulan menjalani residensinya. Hah! Terdengar helaan nafas dari salah seorang perawat yang biasa mendampingi Zain. Dia sedang mengatur alat-alat yang dibutuhkan Zain nantinya. Kenapa Kak? Bebannya kayak berat begitu? Tanya Aretha tersenyum manis. Perawat wanita yang hampir seumuran dengan Aretha itu jadi salah tingkah. Oh, tidak apa-apa dok. Ujarnya tersenyum aneh. Apa karena Dokter Zain? Tebak Aretha. Perawat tadi menghentikan kegiatannya dan mendekati Aretha. Sebenarnya saya tidak enak mengatakan ini pada Anda dok. Ucapnya dengan nada memelas. Memangnya kenapa? Tapi janji ya, dokter tidak akan memberitahukan ini pada Dokter Zain. Dokter kan istrinya. Biasanya suami istri jika di rumah pasti gosipnya seputaran tempat kerja. Sama kayak saya dan suami dok. Gosip dari mana? Bicara saja jarang, Aretha membatin. Lia, janji. Di rumah, apa Dokter Zain jarang bicara dok? Selidik perawat. Lia, begitulah. Helaan nafasnya kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Jujur, setiap tahu jika akan menjadi instrumen nurse dan mendampingi Dokter Zain, rasa-rasanya umur saya berkurang jauh lebih banyak. Katanya tertunduk lesu. Hahaha. Aretha tertawa lepas. Ternyata bukan hanya dia yang menjadi korban si kulkas 50 pintu itu. Masih banyak yang menderita batin karenanya. Masih mending Prof. Adam, beliau masih sering bercanda dan bergurau hingga suasana di dalam kamar operasi jadi lebih hidup. Perawat tadi mencurahkan semua isi hatinya tentang Zain bahkan membandingkan sikap ayah dan anak itu di dalam kamar operasi. 35. Aku jadi penasaran. Tunggulah dok, tidak lama lagi beliau akan datang, dan lihatlah sepak terjangnya. Katanya menambah rasa penasaran Aretha. Zain masuk menghentikan percakapan Aretha dan perawat. Tidak salah jika mereka menganggap Zain seperti kulkas, bayangkan, tidak ada senyum dan sapa begitu dia menginjakkan kaki di dalam ruangan dengan banyak manusia itu. Ruangan di kamar operasi Brawijaya Hospital memang banyak. Jadi, akan banyak dokter yang menggunakan ruangan tersebut. Karena itu, kamar bedah akan terlihat ramai di pagi sampai sore hari. Banyak dokter bedah yang akan melakukan pembedahan sesuai spesialisasinya masing-masing. Bagaimana harimu Dokter Zain? Sapa salah satu teman dokter yang kebetulan menyelesaikan residensi bersamaan dengannya. Seperti biasa. Selesai, tidak ada kelanjutan dari jawabannya itu. Tapi temannya sudah paham sifat Zain yang memang terlanjur dingin hingga bisa sampai membeku. Operasi apa? Tanyanya kembali. Reseksi duodenum. Stadium 1. Wah, cepat juga terdeteksi. Semoga operasinya berjalan lancar. Amin. Singkat, padat, amin. Aretha menyimak pembicaraan singkat itu. Dan dia sudah membuktikan sedingin apa Zain pada makhluk bernyawa yang sudah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Tibalah saat operasi. Sebagai residen tahun pertama, Aretha hanya bisa memantau tanpa melakukan tindakan. Sebenarnya dia sangat ingin, tapi memang untuk stasenya di semester awal sebatas mengobservasi saja. Operasi dimulai. Dan instrumen nursenya kali ini adalah perawat yang tadi mencurahkan isi hatinya pada Aretha.
Zain mengangkat tangan kanannya dengan telapak menghadap ke atas. Kimi, nama perawat yang bertugas sudah paham apa yang Zain minta. Begitu seterusnya hingga operasi berakhir setelah 4 jam lamanya. Benar, Areta tidak mendengarkan suara manusia di dalam sana. Untuk bergerak atau bernafas sepertinya harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu konsentrasi sang dokter bedah. Bayangkan Empacam berkutat dengan pasien, hanya suara monitor yang terdengar hingga operasi finish dan pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. 36. Jujur, Areta ingin sekali keluar. Dia suntuk dan bosan. Andai kata dia bukanlah seorang mahasiswi dan andai sudah menjadi dokter spesialis anestesi, Areta pasti akan meminta dokter lain untuk mengikuti operasi yang dilakukan Zain. Tapi ada nilai plus dan patut diacungi jempol saat Zain sudah dalam mode serius dan memegang pisau bedah. Dia bekerja sangat teliti dan tidak akan melewatkan satupun prosedur yang sudah ditetapkan selama operasi berlangsung. Areta juga mencuri dengar dari beberapa rekan dokter, bahwa meski Zain jarang bicara dan selalu to the point, tapi pasien yang datang berobat padanya sangatlah banyak. Zain tidak suka memberikan harapan palsu pada pasien dan keluarganya. Jika memang itu sulit dan sudah tidak bisa dilakukan tindakan medis lainnya, Zain akan jujur mengatakannya. Sebaliknya jika masih berpeluang besar, Zain mati-matian akan melakukan yang terbaik agar pasien bisa survive dan menjalani kehidupan yang bahagia. Areta duduk di kafetaria rumah sakit. Dia baru saja memesan seporsi nasi lengkap dengan lauknya. Makan malanem yang harusnya dia selesaikan sejak 2 jam lalu, baru bisa terlaksana sekarang. Sesuap demi sesuap ia masukkan ke dalam mulutnya, lapar yang mendera membuatnya tidak menyadari jika seorang pria tampan datang dan menghampirinya. Pria itu memesan makanan yang sama dengan Areta. "Boleh aku duduk di sini?" Tanyanya meminta izin. Kebetulan kursi depan Areta masih kosong. Areta mengangkat kepalanya. "Silahkan." Setelah itu, dia kembali melanjutkan makannya. Pria itu sibuk menatap Areta, bahkan makanan di piringnya belum dia sentuh padahal sudah lebih dari 10 menit ia duduk di depan wanita cantik itu. Areta mulai risih. Meski pernah bergaul dengan banyak pria, tapi Areta bisa memilah yang mana yang benar-benar murni sebagai teman dan yang mana yang menaruh hati padanya. Sebenarnya, Areta pernah mengalami trauma masa lalu yang sangat berat yang berhubungan dengan pria. Makanya, Areta kemana-mana lebih sering menggunakan masker ketimbang memperlihatkan langsung wajah cantiknya. Krisis percaya diri pernah membuatnya hampir tidak melanjutkan kuliahnya. Karena masalah itu juga, Areta akhirnya memutuskan berhenti balapan dan tidak lagi bergaul dengan teman-teman lamanya. "Setelah jadi residen anestesi, kau melupakanku tak?" Tanyanya terus menatap Areta. Areta kembali mengangkat kepalanya. Dia yakin jika pria itu mengenalnya dengan baik. "Hai, sudah lama kita tidak bertemu." Sapanya tersenyum manis. Areta menatap tajam pria yang sedang tersenyum manis padanya. "Kak Axel." Tebak Areta. Keningnya hampir menyatu karena sulit mengumpulkan kenangan tentang masa lalu. Areta yakin jika pria itu adalah pria yang pernah berada di masa lalunya. "Kupikir kau sudah melupakanku." Tukasnya terkekeh pelan. 37. "Astaga Kak, maaf aku sampai tidak mengenalimu." Ucapnya diselingi tawa. Pria tampan itu bernama Axel. Axel adalah pemimpin Areta saat masih bergabung dengan tim Speed Devils. Areta sulit mengenali Axel karena tampilan pria itu sangat jauh berbeda. Dulu rambut Axel gondrong dan brewokan, bertubuh kurus seperti kayu kering tidak pernah disiram. Tapi sekarang, Axel sangat tampan, tidak ada lagi rambut gondrong, tidak ada lagi wajah penuh bulu. Tubuh Axel sekarang juga sangat bagus. "Kak Axel ada urusan di sini." Axel menggeleng. Lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam saku kemejanya. "Dr. Axel Peter Eleazar, Sep. N. Itu nama yang tertera di ID-card yang baru saja dikeluarkan dan ditunjukkan pada Areta. Tunggu, jadi. Areta sampai menutup mulutnya. "Lia? Baru 2 bulan. Selamat ya Kak." "Sama-sama." Mereka asik berbincang,
berbicara mengenai masa lalu yang indah dan penuh kenangan. Tidak ada pembahasan masa lalu kelam yang akan mengungkit luka lama Aretha. Kau sudah selesai. 1. 38. 10. Kemarahan Aretha. Kau sudah selesai. Aretha mengangkat kepalanya. Kalau tidak salah dia sedang mendengarkan nada-nada yang asing di telinga. Terasa asing tapi masih bisa diingat walau tidak banyak. Zain berdiri tepat di depan Aretha dengan Axel yang membelakanginya. Saya. Tunjuk Aretha pada dirinya sendiri. Memangnya jika bukan kau siapa lagi? Kesal Zain. Oh. Tapi saya belum selesai makan. Lanjutnya cuek. Tinggalkan saja. Ih, mana bisa begitu? Mubazir namanya. Axel menoleh ke belakang dan segera berdiri ketika melihat Zain sedang menatap tajam ke arahnya. Axel mengenal pria tinggi berparas rupawan itu. 2 bulan sudah cukup baginya mengenal staf dan karyawan Brawijaya. Axel juga mengetahui jika Zain adalah putra dari pemilik rumah sakit tempatnya bekerja. Tapi satu yang belum diketahuinya ialah wanita yang sedang bersama dengannya itu. Axel tidak tahu jika Aretha punya hubungan erat dengan Zain. Aretha tidak menggubris panggilan Zain, dia kembali melanjutkan makannya yang memang sisa sedikit. Dokter Zain. Ucap Axel sungkan. Kening Zain mengernyit. Dengan nada kesal, sebuah pertanyaan dia lontarkan sekenanya. Kau mengenalku? Axel melangkah menghampiri Zain. Lia dok. Nama saya Axel dok, saya dokter spesialis neurologi. Saya baru 2 bulan di sini. Mohon bimbingannya dok. Minimal menjawab, tapi reaksi Zain sungguh di luar dugaan. Dia hanya berdiri mematung dengan tatapan membunuh. Tangan Axel yang terulur sejak tadi dibiarkan menggantung di udara begitu saja. 1. Axel tersenyum aneh dan menarik kembali tangannya setelah mendapatkan penolakan dari Zain. Ayo pulang. Perintahnya pada Aretha. Melihat wajah Zain yang memerah, Aretha tidak lagi berani membantah. Aku pulang dulu ya Kak Axel, nanti kapan-kapan kita bisa berbagi cerita lagi. Pamit Aretha pada Axel dan dibalas Axel dengan wajah bingung meski tetap memasang senyuman. Axel ditinggal sendirian, tatapannya mengarah ke tempat di mana Aretha baru saja keluar bersama Zain. Jelas dia. 39. Berpikir dengan keras. Apa hubungan mereka berdua? Sudah lama aku mengenal Aretha, dan aku belum pernah melihatnya berpacaran. Lalu apa sekarang dia sudah berubah? Ku rasa tidak. Aretha masihlah Aretha yang dulu. Atau mungkinkah mereka pasangan menikah? Axel menggeleng. Ah pasti bukan, Aretha itu masih sangat muda. Lagian, mana mau dia menikahi modelan kanebo kering seperti Zain? Tidak. Axel berbicara sendirian seperti orang gila. Berbeda dengan Axel yang masih memikirkan hubungan antar Zain dan Aretha, 2 makhluk berbeda jenis kelamin itu justru sedang berkompetisi memenangkan Olimpiade untuk kategori siapa yang paling lama menahan diri agar tidak mengeluarkan sepatah kata pun alias diam. Di parkiran, tanpa mengatakan apapun, Zain membuka pintu mobil untuk Aretha. Aretha menoleh dan menatap Mercedes-Benz miliknya yang teronggok tepat di samping mobil Zain. Zain peka dan mengerti apa yang dipikirkan Aretha. Masuk. Mobilmu nanti aku suruh sopir mengambilnya. Perintah Zain terdengar sangat dingin dan mengintimidasi. Terpaksa Aretha mengikuti perintah Zain, duduk di samping kemudi dengan wajah tegang setegang kawat listrik bertegangan tinggi. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut keduanya. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Zain terlihat marah, mungkin marah karena melihat Aretha duduk berdua dengan seorang pria, ataukah dia marah pada Aretha yang bisa tersenyum begitu manis pada seorang pria. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, yang pasti Zain tidak baik-baik saja. Tiba di rumah, Aretha berjalan lebih dulu ke arah kamarnya berada, namun langkahnya terhenti tatkala mendengar suara Zain yang berbicara padanya dengan lantang. Tidak perlu aku perjelas statusmu kan? Zain setengah berteriak membuat suaranya menggema dan memantul ke telinga Aretha. Maksudnya, Aretha menoleh. Wanita di keluargaku tidak pernah dekat dengan pria yang bukan mahramnya.
Lanjutnya, Areta tersenyum sinis lalu menghampiri Zain. Aku berbicara dengan pria bukan berarti aku dekat atau ada hubungan dengannya. Umi Aza hanya mengenal Abi karena lingkup sosialnya tidak mengharuskan Umi untuk berinteraksi dengan banyak orang. Tapi aku dan Mbak Zara berbeda, kami sama-sama pelayan masyarakat. Apa dokter yakin jika Mbak Zara tidak pernah duduk dan berbicara dengan seorang pria? Kurasa Mas Ezar tidak mempersoalkan masalah itu, pekerjaan mereka sama. Lagian Kak Axel hanya teman, tidak ada yang istimewa dari kami berdua. Kau mendikteku. Tidak. Aku hanya berbicara sesuai kenyataan. 40. Aku terangkan agar kau paham dan mengerti, selama aku masih terikat denganmu, kau harus bisa menempatkan dirimu sesuai status yang kau sandang sekarang. Baiklah, terima kasih sudah mengingatkan. Tapi bolehkah aku juga meminta sesuatu? Pinta Areta menatap tajam ke arah Zain. Jangan pikirkan wanita lain saat dokter masih hidup seatap denganku. Dek, Zain terperangah. Areta berbalik dan meninggalkan Zain. Areta menutup pintu cukup keras. Jujur dia sangat kesal. Apa yang salah saat hanya berbicara saja dengan laki-laki? Mungkin dia salah minum obat hari ini. Gumamnya lalu melangkah ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Lain lagi dengan Zain, kata-kata Areta cukup mampu membuatnya tersinggung. La merasa jika Areta adalah wanita yang pemarah dan pendendam. Tapi sebenarnya, Zain sendirilah yang mengubah watak Areta hanya dalam 1 bulan. Zain hanya belum mengenal dengan baik istrinya itu. Karena perbedaan yang cukup signifikan, Zain kembali memikirkan Kanaya. Sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Di mata Zain, Kanaya adalah wanita lembut dan bersahaja. Teringat dengan senyumannya yang menawan dan tutur katanya yang sopan. Tidak sama seperti Areta yang konfrontatif dan keras kepala. 33. Meski dengan segala sikap negatif yang dimiliki Areta, yang perlu menjadi pertanyaan adalah, kenapa Zain tidak bisa menahan emosinya saat melihat Areta berdua dengan Axel? Padahal secara terang-terangan Zain sudah menyatakan dengan sikapnya kalau dia tidak menyukai Areta. Keesokan harinya kembali seperti keadaan pertama kali menikah, tidak ada bertegur sapa. Areta tidak ambil pusing dengan hal itu, baginya sudah biasa melihat pria tampan yang berseliweran di depan matanya tanpa suara. Tapi sedikit ada yang berubah dari kebiasaan Areta, dulu dia tidak pernah membuatkan sarapan untuk Zain. Tapi hari ini, walau kehidupan serasa di Antartika, Areta masih berusaha menjadi istri yang baik dengan menyiapkan makanan untuk Zain. Areta sarapan lebih dulu, dia harus segera berangkat ke rumah sakit. Zain baru saja turun dari lantai 2 setelah melakukan olahraga pagi dan tanpa sengaja menangkap siluet tubuh Areta yang sudah berada di depan pintu bersiap keluar. Tunggu. Kita berangkat bersama. Entah angin dari arah mana yang membuat Zain mengucapkan kata-kata yang sudah Areta buang dari kamusnya. Aku ada operasi pagi ini. Jawab Areta dingin. 41. Kau marah padaku? Tidak. Lalu kenapa nada bicaramu terkesan sedang kesal padaku? Itu hanya perasaan dokter saja. Aku pergi. Tapi mobilmu masih di rumah sakit. Kenapa semalam tidak diambil? Aku lupa. Areta menghela nafas panjang, baiklah. Aku bisa naik kendaraan umum. Assalamualaikum. Kau membantahku lagi. Areta yang sudah kembali melangkah terpaksa berbalik arah. Dari sisi mana aku dianggap membantah? Areta bingung dengan sikap Zain yang dia rasa semakin cerewet padanya. Aku harus segera ke rumah sakit, sudah aku katakan tadi kalau aku ada operasi pagi ini. Dan dokter mengatakan mobilku masih di rumah sakit, lalu aku mengatakan akan naik kendaraan umum saja. Dari semua perkataanku, bagian mana yang membantah? Aku menyuruhmu menunggu agar kita berangkat bersama, tapi kau masih saja ingin pergi sendiri. Ketus Zain. Bukan seperti itu, aku sedang buru-buru, kalau aku menunggu, jam berapa aku tiba di rumah sakit? Aku ini masih sekolah dok, dan tidak usah aku jelaskan kan bagaimana beratnya menjalani residen. Kalau berat tidak usah dilakukan, gampang kan?
Kesabaran Aretha habis. Dia menghampiri Zain dan berdiri tepat di depan tubuh tinggi tegap itu. Lakukan saja apa yang menurutmu baik, tidak usah meminta izin padaku. Itu yang dokter katakan padaku bukan? Sebagai seorang istri yang harusnya berbakti tentu aku harus meminta izin terlebih dahulu. Andai hari itu dokter melarangku, aku tidak perlu susah payah melanjutkan residensiku. Aretha terbawa perasaan emosi hingga dia berbicara dengan netra yang sudah berkabut. Aku cukup tahu diri, sebagai seorang pengganti, aku tahu kalau dokter sangat membenciku. Aku juga sangat mengerti bagaimana perasaan dokter yang begitu terluka karena harus menjalani rumah tangga yang tidak dokter inginkan. Tapi, pernahkah dokter memikirkan bagaimana perasaanku? Pernahkah dokter memikirkan kalau aku juga tidak baik-baik saja dengan pernikahan ini? Jadi, aku minta tolong. 6 bulan saja, hanya 6 bulan, mari kita jalani dengan tenang tanpa ada perselisihan. Agar saat berpisah nanti, kita masih bisa saling melempar senyum saat tanpa sengaja kita bersua. 3. 42. 11. Menghilangkan kemarahan. Zain berdiri mematung dan terdiam. Sangat banyak kejutan yang dia terima dari Aretha beberapa hari ini. Zain shock. Mungkinkah memang dia tidak peduli dan hanya memikirkan dirinya sendiri? Apa sejahat itukah dia pada Aretha? Umi akan membunuhku jika sampai tahu aku memperlakukan menantunya dengan kasar. Gumamnya disertai helaan nafas yang cukup berat. Zain hendak menyusul Aretha yang berjalan ke kamarnya. Meminta maaf akan jauh lebih baik. Jujur, Zain tidak bisa melihat seorang wanita menangis, apalagi wanita itu menangis karena perbuatannya. Namun baru beberapa langkah, Zain berhenti karena mendengar suara pintu yang ditutup dengan keras. Brak! Aretha membanting pintu kamar. Setelah perdebatan sengit yang terjadi antara dirinya dan Zain, Aretha tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Selama ini dia sudah cukup bersabar dan tidak banyak menuntut, tapi tindakan Zain membuatnya tersulut emosi. Karena masalah Tai, Aretha memutuskan untuk tidak ke rumah sakit. Dan itu adalah keputusan yang sangat salah. Entah apa yang akan dia dapatkan esok hari dari konsulennya. Mungkin saja makian, atau bahkan bisa jadi surat peringatan karena membolos tanpa alasan yang jelas. Residensinya baru semester awal dan dia sudah berani absen tanpa keterangan. Dunia kedokteran memang kejam, kamu dilarang sakit dan dilarang meminta izin. 1. Zain menatap pintu kamar Aretha dari kejauhan. Apa aku terlalu keras padanya? Zain merasa bersalah. 2. Helaan nafasnya kembali terdengar. Namun untuk mengetuk atau menerobos masuk mungkin bukanlah ide yang tepat. Jika wanita lain sedang marah, maka meminta maaf dan memberikan pelukan hangat akan dilakukan sang pria dan itu bisa meredakan kemarahan sang wanita. Tapi itu tidak berlaku bagi Aretha. Kurang lebih 1 bulan bersama, Zain bisa membaca karakter dari istrinya itu. Contoh kecilnya Zara. Jujur, lebih mudah membujuk Zara ketimbang membujuk Aretha. Zara lebih cepat luluh walau hanya menggunakan es krim saja. Namun dengan Aretha Zain tidak yakin apakah wanita itu akan menerima niat baiknya atau tidak. Karena itu, untuk sementara Zain membiarkan Aretha sendiri dulu. Zain memilih kembali ke kamarnya, mandi, berganti pakaian dan ke rumah sakit. Zain menyalakan mesin kendaraannya dan melihat jika sepertinya Aretha juga bersiap untuk pergi. Mau kemana dia? Gumam Zain. Sebuah mobil baru saja masuk ke pekarangan rumah Zain, dan mobil itu membawa Aretha melaju dengan kecepatan sedang membelah jalan raya yang sudah mulai padat. 43. Karena penasaran, Zain mengikuti kemana Aretha pergi. Ini masih tergolong pagi, tapi Zain yakin jika Aretha tidak akan ke rumah sakit mengingat jika jadwal operasinya sudah berjalan sekitar setengah jam lalu. Ternyata, Aretha kembali ke rumah Mahawira. Zain menunggu cukup lama hingga nampak Aretha keluar dengan mobil berwarna merah miliknya. Zain terus mengikuti Aretha hingga mobil istrinya berhenti di depan gerbang sebuah sekolah. Ini kan. Tapi ini masih pagi, si kembar juga baru masuk sekolah.
Kenapa dia datang sepagi ini untuk menjemput? Zain terus mengintai gerak-gerik Aretha. Namun, setengah jam berlalu, Aretha tidak kunjung keluar dari kendaraan mewahnya. Berhubung ada operasi, Zain terpaksa berhenti mengawasi Aretha. Satu-satunya yang bisa dia hubungi adalah Zara. Sedikit informasi dari Zara bisa membuat hatinya tenang. Sebenarnya setelah pertengkaran beberapa jam lalu, Zain merasa khawatir akan keadaan Aretha. Tidak begitu banyak yang dia ketahui tentang istrinya itu kecuali sifat dan karakternya. Kehidupan pribadi sebelum Zain menikahinya, masih tertutup rapat. Kamu di mana? Rumah sakit. Memangnya mau di mana lagi? Kenapa juga pertanyaan Mas jadi aneh? Cerewet. Oh iya, si kembar sudah berangkat sekolah. Lia. Oh, siapa yang menjemputnya? Kenapa? Peduli sekali dengan anak-anakku. Mas mau menjemputnya. Jawab saja siapa. Kenapa malah mutar-mutar? Zain jadi kesal. Dari nada bicaranya, Zain sudah yakin tidak akan mendapatkan informasi apapun dari Zara. Seperti biasa, siapa lagi? Sudah, aku sedang sibuk. Assalamualaikum. Zara mengakhiri panggilannya secara sepihak. Sementara Zain memandangi ponselnya dengan nanar. Dasar. Punya saudara tapi tidak bisa diandalkan. Sungutnya. Di tengah rasa kesal dan kekhawatirannya, sebuah panggilan telepon kembali membuyarkan konsentrasinya. Ada apa, Fen? Saya menemukan keberadaan Nona Kanaya, Tuan. Zain segera menepikan kendaraannya. Di mana? Tanyanya dengan aura dingin. 44. Nona Kanaya sekarang berada di Thailand, Tuan. Thailand. Akan saya kirimkan fotonya. Beberapa saat kemudian, puluhan notifikasi masuk ke ponsel Zain. Zain tidak langsung membukanya, dia terlihat mulai ragu. Takut kecewa dan kemarahannya akan semakin besar kala melihat gambar yang baru saja dikirim asisten pribadinya. Zain berpikir keras hingga akhirnya memutuskan untuk menundanya sementara. Apalagi sebuah panggilan telepon datang dari perawat kamar operasi yang menanyakan keberadaannya. Tiba di rumah sakit, pasien sudah dibaringkan di atas meja operasi. Dengan keadaan sunyi sepi mencekam, Zain memulai operasinya. Seharusnya ada Aretha di sana, menemani operasi kanker payudara stadium 2B sebagai salah satu tim anestesi yang membantunya. Tapi, istrinya itu benar-benar tidak datang. Dr. Roy. Dr. Roy kaget. Ini kali pertama dia mendengar Zain berbicara dengannya selama operasi berlangsung. Biasanya dia hanya akan murka atau menatap tajam pada siapa saja yang melakukan kesalahan dalam operasinya. Lia, Dok. Dokter Aretha izin hari ini, dia sedang tidak enak badan. Apa dia menghubungi Anda? Lia, Dok. Katanya berbohong. Aretha tidak pernah menghubungi siapapun dan meminta izin absen hari ini. Mana berani Aretha melakukan itu? Tapi Dr. Roy tidak ingin berdebat dan membuat Zain marah. Walau terpaut usia yang cukup jauh, Dr. Roy menghormati Zain bukan karena Zain calon penerus Brawijaya, tapi karena sepak terjangnya dalam mengoperasi dan menyelamatkan pasien. Memang saat menemani Zain operasi, tak dipungkiri jika Dr. Roy juga terbebani dengan aura dingin yang dimiliki Zain. Tapi percayalah, kesembuhan pasien yang berada di bawah pengawasannya melebihi angka 80%. Sementara itu, Aretha masih berada di sekolah Safa dan Marwah. Karena datang terlalu pagi, Aretha bisa menikmati waktu kesendiriannya ditemani tukang cilok keliling yang bisa membantu mengisi lambungnya yang mulai meronta minta diisi. Sarapannya pagi tadi tidak cukup mampu menopang kekosongan lambungnya hingga siang. Aretha menghubungi Zara jika dia yang akan menjemput Safa dan Marwah sekaligus meminta izin membawa kedua bocah itu bermain sepulang sekolah. Besok weekend, jadi hari ini bisa bermain sepuasnya, hitung-hitung menghilangkan stres. Dari jauh, Safa dan Marwah berjalan sambil bergandengan tangan, mereka tertawa riang dan sesekali terlihat bercerita cukup serius lalu kembali tertawa. Safa berhenti dan memperbaiki jilbab adiknya yang sudah semrawut dan memperlihatkan anak-anak rambutnya yang saling bersenggolan meminta keluar.
Tingkah mereka membuat Aretha tidak bisa berhenti tersenyum. Aretha membuka pintu mobil dan menghampiri Safa dan Marwah. 45. Assalamualaikum anak-anak solehah. Yeay, Aunty. Mereka berlari kencang melihat jika ternyata Aretha yang datang menjemput. Safa dan Marwah memeluk Aretha bersamaan. Sudah. Oh iya, salam Aunty belum dijawab. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapnya serempak. Aretha tersenyum. Ayo masuk. Aretha membuka pintu mobil untuk Safa dan Marwah. Bagaimana sekolahnya hari ini? Seperti biasa Aunty, tidak ada yang istimewa. Jawab Safa. Tapi kenapa kalian tampaknya sangat bahagia? Memang setiap harinya begitu Aunty, kalau kami tidak bertengkar ya pasti akan terlihat bahagia. Celetuk Marwah mengundang tawa Aretha. Baiklah. Karena besok libur sekolah bagaimana kalau hari ini kita main? Kata, main benar-benar menghipnotis Safa dan Marwah, seketika keduanya bersorak gembira. Yes, terima kasih Aunty. Sama-sama. 46. 12. Ketakutan Aretha. Aretha membawa kedua putri Zara ke mall, bermain atau membeli apa saja yang mereka inginkan. Bukan hanya Safa dan Marwah yang terlihat bahagia, Aretha pun sama. Kemarahannya menguap. Masalahnya dengan Zain tidak lagi menjadi beban. Hari ini, Dai benar-benar menikmati waktunya dengan si kembar. Aunty, Ava mau yang itu. Tunjuk Safa pada sebuah boneka beruang yang sangat lucu. Oke kita beli. Jawab Aretha. Lalu arah yang mana? Kali ini Marwah bingung. Terlalu banyak mainan di sana. Lagian dia tidak begitu menyukai boneka. Jika dengan Marwah, Aretha seperti melihat dirinya sendiri. Si kembar punya karakter yang sangat jauh berbeda. Karena itu Aretha sudah paham mainan seperti apa yang disukai Marwah. Aku mau yang ini. Tunjuknya pada sebuah permainan yang mengembangkan strategi dan logika. Aretha mengambil apa yang dimaksud Marwah. Loh ini kan Scrabble. Memangnya Marwah bisa main ini? Tanya Aretha penasaran. Pasalnya, Scrabble bukanlah permainan untuk anak usia 5 tahun. Safa menghela nafas. Jangankan Scrabble, Ticket to Ride semua versi benua sudah dia mainkan. Ucapnya dengan mimik wajah yang sangat lucu. Aretha sampai kagum dengan Marwah. Permainan itu semuanya butuh strategi dan konsentrasi yang sangat tinggi. Baiklah. Ada lagi. Memem. Boleh kami beli Magnatiles Aunty? Tanya Safa diikuti anggukan kepala Marwah yang sudah menampilkan puppy eyes-nya. Boleh, kenapa tidak? Kata Aretha tersenyum manis. Tapi itu mahal, nanti uang Aunty habis. Katanya jadi tidak enakan. Aretha tertawa renyah. Yang jelas, itu tidak akan membuat Aunty jatuh miskin kan. Safa dan Marwah pun ikut tertawa. Puas berbelanja dan bermain, Aretha mengajak si kembar makan sebelum mengantarnya pulang. Di rumah sakit, Zain baru saja selesai dengan operasinya. Dia berjalan di koridor menuju masjid yang masih berada di lingkungan rumah sakit. Zain mengecek ponselnya, beberapa notifikasi dalam jarak waktu yang cukup jauh membuatnya penasaran. Sambil berjalan dia memeriksa ponselnya. 10.700.000, itu semua total belanja dari transaksi kartu yang dipegang Aretha. 47. Main, Toys Kingdom, makan. Hanya itu. Apa dia tidak membeli sesuatu untuk dirinya sendiri? Gumam Zain lalu memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku kemejanya. Zain bertemu dengan Zara dan Ezar di lobi. Kalian mau kemana? Tanya Zain. Pulang. Jawab Ezar. Kamu mau sholat dulu? Ya sudah. Zara sudah masuk ke dalam mobil. Sementara Ezar dan Zain masih terlihat mengobrol. Apa kau baik-baik saja dengan istrimu? Selidik Ezar. Zain terperanjat. Namun sebisa mungkin dia mencoba berbicara biasa saja. Lia, memangnya kenapa? Kalian tidak bertengkar kan? Zain tidak menjawab. Ezar menghela nafas kasar. Sejak pagi dia menelpon dan bersikeras ingin menjemput kembar di sekolah. Awalnya Zara tidak mengizinkan,
itu karena dia tahu kalau Aretha pasti sangat sibuk. Begitu mengatakan jika dia izin hari ini, Zara mulai curiga. Namun Zara tetap mengizinkannya. Nah, kamu tahu kan kenapa uminya si kembar bisa menaruh curiga dengan Aretha? Mana ada keberanian seorang residen semester awal untuk meminta izin Zain? Istrimu sama saja sedang cari mati. Zain menelan ludahnya kasar. Jangan terlalu keras pada istrimu. Dia adalah korban sesungguhnya dari pernikahanmu yang gagal bersama Kanaya. 1. Ezar menepuk pundak Zain. Aku pernah berada di posisimu, dan akhirnya aku menyadari betapa menyesal dan berdosanya aku yang terlambat datang dan menghampiri adikmu yang sudah sah menjadi istriku. Sampai saat ini, aku masih selalu berpikir, bagaimana jika aku tidak menikah dengan Zara? Apa yang akan terjadi dengan hidupku? Dan ternyata takdir Tuhan memang tidak pernah salah Zain. Ucap Ezar tersenyum. Aku pamit, mungkin Aretha sudah mengantar si kembar pulang, atau kau mau ikut denganku? Siapa tahu kamu sangat merindukannya. Ledek Ezar. Zain mendengus kesal lalu berjalan meninggalkan Ezar. Aku mau ke masjid, katanya setengah berteriak. Ezar tersenyum. Tidak lama lagi, kamu akan mencintai Aretha secara brutal dan ugal-ugalan Zain. Aku tahu bagaimana sifatmu, gumamnya lalu melangkah ke parkiran di mana Zara sudah menunggunya. 1. Kembali ke mall. Aretha bersama si kembar makan dengan damai, sesekali mereka tertawa dan bersenda gurau menambah keceriaan. 48. Safa dan Marwah sangat antusias menceritakan apa saja kepada Aretha, mereka bahkan berebut minta perhatian Aretha agar ceritanya didengarkan dengan baik. Disinilah Aretha kebingungan dan menyuruh mereka bergantian untuk membagikan pengalamannya masing-masing. Namun semua berubah begitu seorang pria datang menghampiri. Hai sayang, lama kita tidak bertemu. Katanya tersenyum. Aretha hanya mendengar suara itu tanpa melihat siapa orangnya, namun gelombang mekanik yang masuk ke telinganya mampu membuat Aretha ketakutan. Aretha memegang ujung jilbabnya dengan tangan gemetar. Melihat auntinya yang ketakutan, Safa dan Marwah seketika berdiri membuat Brigette melindungi Aretha. Marwah melipat kedua tangannya di dada. Anda siapa? Tanyanya dengan wajah garang. Begitupun dengan Safa, mengikuti semua gerakan Marwah dan menatap wajah pria itu dengan tatapan tajam. Pria itu menengernyit sembari memandangi si kembar bergantian. Kau sudah menikah. Apa semudah itu kau melupakanku? Tanyanya beruntun dengan ekspresi kesal dan tidak terima. Aretha diam 1000 bahasa. Sekarang bukan hanya seluruh tubuhnya yang gemetar tapi mulutnya pun jadi sulit untuk terbuka. Padahal kupikir kau akan menungguku setelah apa yang sudah kulakukan padamu. Pria itu terus memprovokasi Aretha agar wanita cantik itu mau berbicara padanya. Kembali diingatkan masa lalu yang kelam, trauma Aretha muncul ke permukaan. Pria itu terus mencoba mendekati Aretha yang tidak mau menatapnya sedikitpun. Tapi selangkah dia maju, Safa dan Marwah mendorongnya dengan kuat. Pergi. Jangan mengganggu umiku. Pekik Safa dan Marwah bersamaan. Anak-anak cerdas itu tanpa diajar mengakui Aretha sebagian ibunya agar pria itu tidak mengganggu auntinya. Pria itu tersenyum sinis setelah berhasil dipukul mundur oleh kedua gadis kecil itu. Sial. Senyum pria itu menghilang dan beralih menampakkan wajah seram mengerikan. Tangannya terangkat hendak memukul anak-anak baik itu, melihat jika kedua ponakannya dalam bahaya, Aretha bergerak cepat dan menjadi perisai untuk Safa dan Marwah. Plak! Bunyi tamparan itu sangat keras. 49. Aretha terhuyung ke belakang, matanya sampai berkunang-kunang. Aunty! Pekik Safa dan Marwah bergantian. Pria itu terkejut. Reta. Dia panik. Maafkan aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Paniknya. Kerumunan orang memadati dan menonton tindakan kekerasan itu. Security datang dan mengamankan pria yang sudah membuat keributan dan membawanya keluar untuk diinterogasi. Pria itu tersenyum dengan ekspresi menakutkan. Aunty. Ternyata kau masih menungguku sayang. Batinnya tertawa riang.
Zain baru saja melewati gerbang rumahnya ketika telepon genggamnya berbunyi. Panggilan berasal dari Safa. "Lia, kenapa sayang? Apa kalian bersenang-senang dengan Aunty?" Bukan jawaban sesuai pertanyaan Zain melainkan suara tangisan yang pecah membahana. Zain menghentikan mobilnya. "Kamu kenapa, Fa?" Zain mulai panik. "Unchle, Aunty terluka," katanya dengan suara serak tanpa bisa menghentikan tangisnya. 1. APAA 50. Keesokan harinya, Areta berangkat ke rumah sakit lebih pagi. Namun sebelum itu, dia menyempatkan diri membuat sarapan untuk Zain. Demi menutupi pipinya yang membiru dan bibirnya yang masih luka, Areta menggunakan masker. Dan sebenarnya dia selalu menggunakan itu sebelum menikah dengan Zain. Salah satu penyebabnya adalah Areta mencoba menghindari pertemuannya dengan pria di masa lalu yang telah membuatnya trauma. Setidaknya dengan mengenakan masker, pria itu tidak bisa langsung mengenalinya. Zain terbangun dan mendapati Areta yang sudah berangkat ke rumah sakit lebih dulu. Helaan nafasnya terdengar berat kala menatap beberapa lauk yang disiapkan di atas meja. Zain duduk dan menghabiskan semua lauk yang ditata rapi tanpa menyisakan sedikit pun. Kira-kira siapa yang memukulnya? Apa dia punya musuh? Gumamnya sambil berspekulasi. Segelintir pertanyaan terus berdatangan silih berganti hingga panggilan telepon mengurai lamunannya. "Kenapa, Fen? Tuan belum melihat pesan yang saya kirimkan. Dan saya akan kembali melaporkan keberadaan Nona Kanaya." "Astagfirullah, aku sampai lupa. Oh iya, bagaimana? Di mana dia sekarang?" "Nona Kanaya sepertinya sedang tur keliling dunia, Tuan. Setelah mengeksplor Eropa beberapa saat lalu, kini Nona Kanaya terbang ke Jepang setelah sebelumnya berada di Thailand." "Kau benar. Tapi Tuan, saya menemukan sesuatu yang janggal tentang Nona Kanaya. Di beberapa perjalanannya, Nona Kanaya seperti ditemani seorang pria." "Pria? Kau yakin?" Zain terkesiap dan seperti tidak percaya. "Yakin tidak juga, Tuan, itu hanya pengamatan saya saja dari beberapa foto yang dikirimkan anak buah saya." "Baiklah, terima kasih untuk informasinya." Sebelum berangkat ke rumah sakit, Zain membuka pesan bergambar yang dikirimkan asisten pribadinya beberapa hari lalu. "Bisa-bisanya aku lupa," gumamnya. Gambar pertama, nampak jelas terlihat senyuman manis dari Kanaya, senyuman yang mampu meluluhkan hati Zain. Gambar kedua masih sama, wanita berjilbab itu sangatlah cantik. Di gambar ketiga, senyum Zain mulai memudar. Ada gambar yang membuatnya menaruh rasa kecewa pada Kanaya. Begitupun di gambar-gambar selanjutnya. 51. "Apa memang seperti ini penampilanmu?" katanya penuh dengan penekanan. Kekecewaan dan kesal bercampur menjadi satu. Zain melempar ponselnya dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Perkataan Fendi tentang pria yang dicurigai bersama Areta tidak terlalu dia perhatikan akibat rasa kesalnya melihat Kanaya yang berjalan di keramaian tanpa mengenakan hijab. 1. Tiba di rumah sakit. Zain langsung ke kamar operasi. Tim sudah siap, sisa menunggu kedatangannya. Begitu Zain masuk, ruangan jadi sunyi senyap. Zain menatap Areta yang ikut dalam operasinya kali ini. Wanita itu tampak kurang fokus dan lebih banyak melamun. Areta terpantau lebih banyak menunduk dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Zain tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa sesekali memandangi mata Areta yang nampak bengkak dan kurang tidur. Zain terus melanjutkan pekerjaannya, kekhawatirannya akan dia lanjutkan setelah menyelesaikan tanggung jawab utamanya. Operasi selesai, pasien dibawa ke ruang LCU untuk memantau kondisinya pasca operasi. Areta menemani pasien tersebut, sebagai residen anestesi, keahliannya sangat dibutuhkan. Karena setelah pasien sadar, sudah bisa dipastikan jika si pasien akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan untuk mengatasi nyeri, dokter anestesilah yang harus memantau seberapa besar rasa nyeri yang diderita pasien agar pemberian terapi obat bisa dengan cepat mengatasi atau setidaknya mengurangi rasa nyerinya. Zain masuk ke ruang ICU, ikut memantau pasien yang sekitar 2 jam lalu selesai dia operasi.
Observasi urin dan tanda-tanda vital pasien. Katanya pada salah seorang residen bedah yang berdiri di belakangnya. Baik dok. Bagaimana dokter Areta? Apa ada keluhan mendasar dari pasien? Untuk sementara semua masih terkendali dok. Jawab Areta memperlihatkan profesionalitasnya. Zain mengangguk dan mendekati Areta. Zain memeriksa selang-selang yang bergelantungan di tubuh pasien hingga selang terakhir yang tepat berada di depan Areta. Tunggu aku, kita pulang bersama. Katanya setengah berbisik lalu segera berlalu dan melakukan visit untuk pasien yang lainnya. Areta mematung. Selain di mall kemarin, ini adalah yang kedua kalinya dia berdekatan dengan Zain. Bahkan hari ini jauh lebih dekat, hembusan nafas Zain bisa dirasakan Areta. Areta memegang erat penyangga bedside monitor. Jantungnya kembali berdetak dengan cepat. Sore hari, mereka benar-benar pulang bersama. Zain tersenyum meski sangat tipis dan tak seorang pun yang tahu. 52. Kalau tarikan tipis dari bibirnya itu memperlihatkan senyuman bahagia hanya karena Areta mendengarkan ucapannya. Areta duduk di samping Zain, menyandarkan kepalanya dengan tatapan kosong sembari melihat keluar jendela. Kamu sudah makan? Tanya Zain memecah kesunyian. Areta menggeleng. Mau makan apa? Nanti saja, aku masih kenyang. Ucapnya tetap melihat keluar jendela. Zain mengikuti kemauan Areta. Zain melewati sejumlah restoran dan kembali melajukan kendaraannya. Kita mau kemana? Tanya Areta karena mobil Zain tidak kunjung berbelok ke rumah mereka. Kamu mau kemana? Ke rumah Umi Nisa atau Umi Asa? Zain memberikan pilihan. Umi Asa. Singkat Areta. Zain pun mengarahkan kendaraannya ke rumah mewah Brawijaya. Seperti biasa, Umi Asa akan menyambut kedatang Areta dengan seulas senyuman yang begitu tulus. Umi sangat merindukanmu. Katanya mengusap pipi Areta. Umi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika melihat pipi Areta membiru khas bekas stempel tangan. Tapi Umi mencoba menyembunyikannya. Areta dibawa masuk dengan meninggalkan Zain yang berjalan seperti seorang asisten di belakang istrinya. Umi Aza sudah kehilangan senyuman sejak Areta masuk ke dalam kamarnya. Umi mondar-mandir menunggu Zain keluar dan mempertanyakan tentang keadaan Areta yang tidak baik-baik saja. Namun, bukan Zain yang muncul melainkan Abi Adam yang mengucap salam dan disambut senyuman manis dari Umi Asa. Zain datang sayang. Lia. Dengan Areta. Lia Bi. Panggil mereka turun, kebetulan sekali, Abi beli cake kesukaan Zain. Baik Abi. Zain dan Areta mengambil posisi duduk berdampingan di sofa panjang ruang keluarga Brawijaya. Abi Adam memperhatikan Areta dan seperti ada yang berbeda dari menantunya. 53. Sama seperti Umi, Abi juga tidak langsung bertanya tentang pipi Areta yang membiru. Bagaimana kabarmu nak? Tanya Abi pada Areta. Alhamdulillah baik Bi. Jawab Areta tersenyum. Residensimu lancar. Alhamdulillah, semuanya berkat Abi. Areta ucapkan banyak terima kasih. Abi Adam tersenyum. Semua itu murni karena kemampuanmu. Abi tahu kamu bisa melewati 4 tahun ke depan dengan baik. Insya Allah Abi, Areta mohon doanya. Amin. Ucap Abi dan Umi bersamaan. Abi pinjam suamimu dulu, boleh? Tanya Abi Adam. Areta terkekeh. Tentu saja Abi. Zain beranjak mengikuti langkah Abi Adam. Abi Adam menutup pintu ruang kerja dan menguncinya. Netra Abi Adam menatap Zain dengan penuh amarah. Zain yang berencana duduk mengurungkan niatnya melihat ekspresi kemurkaan dari wajah Abi. Kau pelakunya. 2. 54. 14. Zain mencari tahu. Kau pelakunya. Tanya Abi datar dengan penuh penekanan. Zain bingung. Maksud Abi. Tentang wajah istrimu. Kau yang memukulnya. Suara Abi naik 1 oktav. Bukan Bi. Akhirnya Zain paham apa yang membuat Abi Adam marah besar padanya. Lalu siapa? Zain bungkam. Sekarang apa yang akan dia katakan jika sebenarnya dia juga tidak tahu siapa yang menamparkan istrinya? 33. Siapa Zain?
Abi kehilangan kesabaran. Zain tidak tahu Bi. Ucapnya ketakutan. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Apa yang kau lakukan selama ini padanya? Pekik Abi Adam. Tangannya mengepal kuat dengan rahang mengeras. Zain tertunduk. Salah, dia salah besar. Kanaya, apa kau masih mencarinya? Zain mengangguk pelan. Siapa sebenarnya istrimu? Kanaya atau Areta? Hah. Oh, tamatlah riwayatnya. Seumur hidup, ini adalah kemarahan pertama Abi Adam pada Zain. Dan bagi Zain ini adalah murka yang luar biasa. Berhenti mencari tahu keberadaan Kanaya. Fokus pada istrimu atau kau akan menyesal. Ingat Zain, ini peringatan terakhir untukmu. Kalau sampai Abi melihat Areta menangis atau terluka karenamu, habis kau di tangan Abi. Camkan itu baik-baik. Abi Adam meninggalkan Zain dengan mata memerah. Zain sampai gemetar. Untuk duduk di sofa tunggal ruang kerja Abi Adam, Zain harus memegangi kedua lututnya agar tidak tumbang karena ekstremitas bawahnya tidak mampu menopang bobot tubuhnya. Sebenarnya, niat awal Zain mengajak Areta ke rumah Umi Aza atau Umi Nisa agar Zain bisa terus bersama Areta. Karena otomatis jika Zain menginap di salah satu rumah tersebut, mereka akan sekamar berdua, dan itu memudahkan Zain untuk memantau kondisinya. Namun ternyata, kedatangannya mengundang kemarahan Abi Adam. Zain tidak berani meninggalkan ruangan itu, karena setelah keluar dari sana, ada satu lagi yang dia yakini akan marah padanya, meski mungkin marahnya akan berbeda, yang pasti Zain akan merasa jauh lebih takut dari sekarang. Zain tertunduk lemas sambil memijat pelipisnya. Sebenarnya dia mulai bimbang dengan hatinya sendiri. Benar kata Abi, meski pada awalnya Kanayalah yang seharusnya menikah dengannya, namun keberaniannya yang 55. Melarikan diri di hari sakral itu tentu menyisakan sakit yang teramat perih untuk Zain, terlebih, Kanaya adalah wanita pertama yang mencuri perhatiannya. 1. Tapi sekarang, ada Areta, wanita yang rela menyerahkan masa mudanya untuk mengabdikan diri menjadi istrinya. Setelah melihat Areta menerima hal yang menyakitkan, masih bisakah dia menutup mata dengan kejadian itu? Setidaknya 6 bulan. Sampai pada waktu yang mereka sepakati, jika sampai saat itu dan ternyata Zain tidak juga bisa menerima Areta, maka dia akan dengan tulus melepas wanita cantik itu walau akan banyak orang yang kecewa dengan keputusannya. Tapi itulah konsekuensinya. Makan malam selesai dan Areta memilih ke kamar setelah berbincang singkat dengan Umi Asa. Tinggallah Zain yang nampak resah duduk berdua dengan Umi Asa. Umi, Zain minta maaf. Kenapa kamu minta maaf pada Umi? Zain tertunduk. Dia mulai bimbang, lalu bagaimana nanti jika dia benar-benar harus berpisah dengan Areta? Sanggupkah Zain melewati batu besar yang berdiri kokoh melindungi istrinya? Zain jadi ragu. Pipi Areta yang membiru, Umi yakin bukan kamu yang melakukannya. Tapi jangan terlalu apatis dengan apa yang menimpa Areta. Di luar sana, mungkin banyak yang tidak menyukaimu maupun istrimu. Semua orang punya masa lalu, begitupun dengan istrimu. Cari tahu diam-diam, jangan sampai dengan kamu yang mencoba menyelami masa lalunya, Areta merasa tidak nyaman. Areta tipe wanita yang tertutup jika kamu belum bisa mengambil hatinya. Sekeras apapun usahamu menanyakan siapa yang melukainya, dia tidak akan berbicara. Zain membenarkan perkataan Umi Asa. Zain, dekatilah istrimu. Dia wanita yang baik. Apa kamu pikir Umi tidak tahu menahu soal kehidupan rumah tanggamu? Kau salah. Umi hanya tidak ingin terlalu ikut campur, kau sudah dewasa, pasti sudah bisa membedakan mana yang harus kamu utamakan. Tentang Kanaya, lupakanlah dia. Kedua orang tuanya sudah memberikan ultimatum untuk menjauhi Kanaya. Ingat Zain, Umi akan membawa Areta pergi jauh darimu jika kau membuatnya terluka. 2. Umi Aza beranjak dan meninggalkan Zain yang masih mematung memikirkan banyak hal. Di kamar, Areta sudah mengatur tempat tidurnya seperti biasa. Sofa panjang akan menjadi tempatnya melepas lelah setiap menginap di rumah mewah tersebut.
Zain masuk dan mendapati Aretha sudah terlelap dengan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan sampai saat ini, Zain belum pernah melihat Aretha melepas jilbabnya. Beberapa kali tidur sekamar berdua, Aretha selalu memakai pakaian lengkap. Zain membaringkan tubuhnya di atas kasur empuk miliknya. Tatapannya sesekali dia fokuskan ke arah Aretha. Sebenarnya apa yang terjadi? Batin Zain. 56. Puas melihat Aretha, Zain kembali membuka ponsel dan melihat foto Kanaya. Tapi Tuan, saya menemukan sesuatu yang janggal tentang Nona Kanaya. Di beberapa perjalanannya, Nona Kanaya seperti ditermani seorang pria. Begitulah perkataan Fendi yang terus terngiang-ngiang. Pria? Siapa? Zain mengamati setiap gambar yang dikirim Fendi padanya. Setelah lama menganalisa, Zain benar-benar menemukan pria yang sama di hampir semua foto Kanaya, baik yang di Eropa ataupun yang di beberapa negara Asia. Anehnya pria itu selalu ada meski mereka tidak jalan bersama. 1. Siapa dia? Gumamnya. Pria itu masih abu-abu. Keesokan harinya, Zain berkunjung ke rumah Zara. Hanya sendiri. Aretha ada jadwal operasi pagi dan kemungkinan selesai hingga malam. Zain mengantarkan Aretha terlebih dulu sebelum dia ke rumah Zara. Si kembar sedang cuti sekolah. Dan kedatangan Zain ke sana memang untuk menemui Safa dan Marwah. Safa dan Marwah menyambut Zain di depan pintu. Mana Aunty? Keduanya mencari keberadaan Aretha. Aunty lagi kerja. Hah? Keduanya menghela nafas lalu melengos pergi meninggalkan Zain. 1. Hei kalian mau kemana? Main. Sama Uncle saja. Tidak, main dengan Uncle tidak seru. Masa sih, kemarin-kemarin juga mainnya sama Uncle. Protes Zain. Baiklah, Ara ada beli pemainan Scrabble tempo hari, Uncle mau main. Boleh. Marwah berlari ke kamar mengambil Scrabble yang baru dia beli beberapa hari lalu bersama Aretha. Ayo, ajak Marwah. Safa dan Marwah sudah mengambil posisi begitupun dengan Zain. Namun Zain mulai kebingungan. Dia mengangkat satu keping huruf dari dalam papan Scrabble. Ini cara mainnya bagaimana? 57. Tuh kan, Uncle ini memang payah. Gerutu Marwah. Uncle kan bisa belajar. Ucapnya cengengesan. Marwah mulai menjelaskan cara main papan Scrabble tersebut. Dan dengan cepat Zain bisa mengerti bagaimana cara mainnya. Kenapa Uncle tidak ke rumah sakit? Tanya Safa. Hari ini tidak ada operasi. Bagaimana keadaan Aunty Reta? Tanya Marwah. Aunty baik. Syukurlah, kami kasihan melihat Aunty ketakutan, Uncle. Ketakutan. Boleh kalian ceritakan pada Uncle apa yang terjadi? Kami baru saja selesai makan, tapi Aunty meminta kami menikmati kue yang sudah dipesan sebelum pulang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan memanggil Aunty dengan sayang. Sayang. Kening Zain mengernyit. Keduanya mengangguk bersama. Tapi Aunty terlihat tidak menyukai laki-laki itu, tangan dan kakinya sampai gemetar, untuk berbicara saja Aunty tidak bisa. Zain terpegun. Segitu takutkah Aretha? Lalu kenapa pipi Aunty terluka? Itu karena laki-laki jahat itu ingin memukul kami, dia mengira kalau kami anak-anaknya Aunty, karena itu dia marah besar. Tapi Aunty berlari dan berdiri di depan laki-laki itu hingga tangan besarnya memukul pipi Aunty-ku yang kecil dan mulus. Cerita Marwah penuh emosi. Dek, mainnya kita sudahi dulu ya, Uncle ada sedikit urusan. Kata Zain lalu berpamitan pada Safa dan Marwah. Tunggu Uncle. Teriak Marwah. Zain menoleh. Uncle Aryan akan datang sebentar malam, Uncle dan Aunty datang ya. Zain mengangkat tangannya membentuk tanda oke. Lalu Zain melajukan kendaraannya menuju ke suatu tempat. 58. 15. Dokter baru. Zain tiba di mall yang sama tempat Aretha mendapatkan kekerasan fisik dari seorang pria yang masih asing bagi Zain. Restoran yang menjadi saksi kunci kejadian beberapa hari lalu itu adalah tujuan Zain. Permisi. Aku ingin bertemu dengan manajer kalian. Maaf, Anda siapa? Tanya karyawan yang sementara bertugas. Katakan padanya,
Zain Damazal ingin bertemu. Ucap Zain datar. Baik tuan, tunggu sebentar. Karyawan tadi setengah berlari menemui sang manajer. Beberapa saat menunggu, manajer restoran itu datang. Tuan Zain, ada yang bisa saya bantu? Ujarnya tersenyum lebar. Dia mengenal dengan jelas siapa pria tampan yang sedang mencarinya. Sekitar 2 hari lalu, istriku datang ke sini bersama kedua ponakanku. Dan saat itu, istriku mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari seseorang. Aku hanya ingin melihat dari rekaman CCTV yang kalian miliki, siapa yang berani melukai istriku. Tegas Zain. Jadi wanita cantik dan anggun itu istri Anda, Tuan? Tanya manajer memastikan. Zain mengangguk, cepat tunjukkan. Aku tidak punya banyak waktu. Manajer tadi membawa Zain ke ruang kontrol untuk melihat rekaman CCTV tepat di hari kejadian. Salah seorang petugas mulai memutar rekaman 2 hari lalu. Mata elang Zain memindai dengan tajam apapun yang dia lihat di dalam sana. Jantungnya tiba-tiba saja terasa sakit melihat bagaimana sikap Aretha yang berubah drastis. Dia terlihat gemetar ketakutan. Bahkan untuk melihat ke arah pria itu, Aretha tidak punya keberanian. Zain memegangi sandaran kursi yang diduduki petugas dengan erat. Kirimkan aku filenya. Baik tuan. Zain meninggalkan restoran dan kepergiannya itu menimbulkan desas-desus dari beberapa karyawan. Kalian mengenalnya? Tentu saja, dia adalah putra pemilik Brawijaya. Benarkah? Oh, dia tampan sekali. Celetuk salah satu karyawan wanita yang memuja ketampanan Zain. Dasar wanita, dia tidak akan melirikmu, kau tidak lihat istrinya spek bidadari surga. Karyawan wanita yang memuja ketampanan Zain terlihat mengumpat sebelum berlalu dengan wajah kesal. 59. Menurutmu apa yang akan terjadi pada pria itu? Minimal penjara, maksimal menghadap sang pencipta. Ujar karyawan lainnya begitu santai. Kau benar, pria itu salah pilih lawan. Tapi kurasa dia tidak tahu siapa Tuan Zain sebenarnya. Andai dia tahu, dia tidak akan berani mengganggu istri cantiknya. Kesal karyawan satunya. Zain kembali melajukan kendaraannya ke rumah sakit. Siang ini akan ada rapat dewan direksi, jadi Zain harus hadir tepat waktu. Zain meraih ponselnya dan menghubungi Fendi. Aku sudah kirimkan video, selidiki siapa pria itu. Tegasnya. Apa ini tentang pria yang selalu terlihat di setiap foto Nona Kanaya, Tuan? Bukan. Jika kau sudah mendapatkan hasilnya, kirimkan secepatnya padaku. Dan mengenai Kanaya, mulai sekarang, hentikan mencari tahu tentangnya. Tugasmu sudah cukup. Sisanya, nanti aku yang bereskan. 1. Baik Tuan. Tiba di rumah sakit, Zain langsung menuju ruang rapat. Rapat dengan Dewan Direksi akan segera dilaksanakan, ini adalah rapat rutin setiap bulannya. Pembahasan paling umum adalah tentang meningkatkan pelayanan. Untuk kesejahteraan karyawan, tidak pernah menjadi wacana utama setiap kali ada rapat, itu karena pembayaran gaji dan pendapatan lainnya selalu dibayarkan tepat waktu dengan jumlah nominal yang cukup besar. Zain duduk berdampingan dengan Ezar dan Zara. Hari ini, kita kedatangan teman sejawat baru, dokter spesialis pulmo, Dr. Brian Rafael dan dokter spesialis penyakit dalam subspesialis reumatologi Dr. Nadila Alesya. Selamat datang di Brawijaya Hospital. Ucap Abi Adam memperkenalkan 2 dokter baru yang akan bergabung bersama tim dokter lainnya. Sekedar informasi, Dr. Rafael adalah lulusan terbaik salah satu kampus terkenal di negara ini, sementara Dr. Dila, bagi yang belum mengenalnya dengan baik, Dr. Dila adalah istri dari Dr. Bayu. Dr. Dila menyelesaikan subspesialis reumatologi di Korea Selatan. Untuk Dr. Zain dan Dr. Zara, kalian pasti mengenalnya dengan baik bukan? 1. Zain dan Zara tersenyum. Zara melambaikan tangannya pada Dila dan Dila membalasnya dengan lambaian tangan yang sama. Dia siapa Ra? Tanya Zain. Jujur dia lupa dengan wanita berjilbab itu. Astagfirullah mas, dia itu Dila, teman koas kita zaman dulu, masa mas lupa? Aku saja ingat, atau di otakmu hanya ada Aretha saja?
Guton Ezar. Diam kau. Ezar tertawa. Itu Dila yang mengalami kecelakaan saat Baksos Departemen Bedah. Kupikir dia tidak melanjutkan kuliahnya karena lukanya cukup serius. Ternyata dia berhasil bahkan bisa menyelesaikan subspesialisnya. Oh, itu temanmu kan Ra? 60. Zara mengangguk. Kalau Dr. Rafael, bagaimana? Ezar meminta pendapat Zain. Lumayan. Apanya yang lumayan? Tanya Ezar. Predikatnya sebagian lulusan terbaik. Kukira ketampanannya. Zain mendelik. Aku jauh lebih tampan darinya. Ezar dan Zara tidak bisa menahan tawanya. Beruntung rapat baru saja usai dan Abi Adam sudah keluar. Kata si kembar, Aryan akan datang. Lanjut Zain. Dia sekedar memperjelas, takut jika informasi yang dia dapatkan dari dua bocah itu salah. Lia, dia ada pekerjaan di sini. Kau ke rumah bawa Areta, aku dengar dari Uncle Elzel kalau istrimu bersahabat dengan Aryan. Uncle tidak tahu wanita mana yang sesuai tipemu, tapi kalau Uncle diberi pilihan yang cocok mendampingimu, Uncle akan memilih dia. Uncle mengenalnya. Lia. Dia sahabatnya Aryan. Kembali Zain teringat dengan kalimat-kalimat Uncle Izel saat pesta pernikahan Sarah dan Ezar. Ucapan Uncle Elzel benar-benar jadi kenyataan, Zain menikah dengan Areta. Benarkah ini takdirku? Batin Zain. Ingatlah, takdir Allah itu nyata. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan untukmu. Itu adalah sepenggal nasihat Umi sehari sebelum Zain melangsungkan pernikahannya. Lia, aku akan mengajaknya. Rapat usai, Rafael dan Dila memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan dokter lainnya termasuk Zara, Ezar dan Zain. Zara yang sudah tidak sabar datang menghampiri Dila. Aku merindukanmu. Ucapnya memeluk Dila dengan erat.